Oke, kali ini kita akan membahas tentang menentukan limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Oke, ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan A ke fungsi limit, oke, ketika hasil yang didapat itu adalah 0/0, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi, antara fungsi fx dan fungsi gx kita faktorkan untuk menemukan faktor yang sama. Setelah kita temukan faktor yang sama, faktor tersebut kita hilangkan dan kita hitung sampai dengan bentuk yang lebih sederhana. Oke, kita akan coba mengerjakan setiap limit fungsi berikut dengan metode pemfaktoran. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari faktor dari x kuadrat tambah 2x min 15. Jadi setelah ditulis nih, kita cari min 15 tuh hasil perkalian dari berapa sih? Oh, ternyata 15 itu adalah hasil perkalian dari 5 dikali 3. Terus kita cek lagi, 5 sama 3 nih harus harus ditambah atau dikurang nih biar jadi 2. Oh, ternyata bisa nih dapat 5 sama 3, biar jadi 2 diapain? Kita kurang. 5 kurang 3 ternyata 2. Terus kita cek lagi. 5 dikali min 3 ternyata hasilnya min 15. Udah bener nih, berarti kita dapat poinnya. Yang 1 plus 5, satunya lagi min 3. Langkah selanjutnya adalah kita balikin lagi ke sini. Jadi kita buat seperti ini. Limit x menuju 3 per, kita bikin dua faktor, karena dia posisinya x kuadrat kan ya, kita bagi depan 1, belakang 1. Selanjutnya kita punya plus 5 dan min 3. Kita taruh sini, yang 1 tambah 5, satunya lagi kurang 3. Selanjutnya kita punya nih, posisi bawahnya, x min 3. Sudah seperti ini, x min 3. Ketika sudah seperti ini, kita lihat, oh ternyata nih ada posisi yang sama, ada faktor yang sama. Apa faktor yang sama? Kita sama-sama punya faktor x min 3. Kita habisin nih, kita hilangkan. Selanjutnya, yang tersisa adalah limit x menuju 3 dari x tambah 5. Gitu kan ya? Jadi kita punya nih sisanya limit x menuju 3 dari x tambah 5. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita substitusi. X-nya ganti berapa nih? Ganti 3. Berarti nilai X-nya kita ganti 3. Jadi 3 tambah 5. Berapa nilainya? Iya, 8. Jadi limit ini setelah dilakukan dengan cara pemfaktoran, nilainya adalah 8. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 4X min 12 dibagi X min 2. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu faktorisasi dari 12 nih. 12 itu berkalian berapa ya? Oh, ternyata 12 itu berkalian 4 kali 3. Benar? Benar, 12. Oke, sekarang kita cek. 4 tambah 3 nih, bisa nggak ditambah atau dikurang jadi 4? 4 tambah 3, 7. 4 kurang 3, 1. Ternyata 4 sama 3 nih nggak bisa jadi 4. Berarti kita cari angka lain. Perkalian yang hasilnya 12 selain 4 kali 3 itu adalah kita pakai 6 kali 2. Iya. Udah dapat nih 6 kali 2, oke 12. Lanjut, kita cek lagi di bagian tengah. Biar jadi 4, 6 sama 2 diapain nih? Oh, ternyata dikurang nih. 6 kurang 2, berapa hasilnya? 4. Terus kita cek lagi, dia mintanya min 12 kan ya? 6 kali min 2, berarti min 12 kan? Berarti udah sama nih. Kita punya angkanya, dapat yang 1 plus 6, satunya lagi min 2. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke posisi limit. Jadi kita punya limit x menuju 2 di sini. Bagian atasnya nih kita faktorkan. Jadi hasil faktorannya adalah x karena dia x kuadrat kan ya. Terus kita punya tadi angkanya yang 1 tambah 6, satunya lagi min 2. Terus per bawahnya kita punya apa nih? X min 2. Kita tulis x min 2. Setelah kita faktorkan, terus bisa kita lihat nih, ternyata ada faktor yang sama. Sama-sama punya faktor x min 2 kan? Karena ada faktor yang sama, berarti kita bisa bagi atau kita bisa hilangkan. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya limit
X menuju 2 dari apa? Dari X tambah 6. Ketika udah bentuk sederhana seperti ini, step selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah nilai X-nya kita ganti 2, karena dia menuju 2. Berarti 2 tambah 6, berapa tuh nilainya? Iya, nilainya adalah 8. Oke, soal selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan nilai dari limit X menuju 6 dari X kuadrat min 36 dibagi dengan X min 6. Sebagai catatan bahwa kita punya bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, maka hasilnya itu A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Jadi, langkah pertama adalah kita ubah dulu nih, 36 termasuk bilangan kuadrat kan ya? Jadi 36 itu bilangan dari 6 pangkat 2. Jadi gimana kita nulisnya? Jadi kita punya gini, limit X menuju 6, kita punya X kuadrat, dikurang 36 kita rubah posisinya, bentuknya jadi 6 pangkat 2. Karena 6 kali 6, 36 kan? Dibagi dengan X kurang 6. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tulis lagi limit X menuju 6 dari apa? Kita bikin 2 kurungan. Kita bentuk posisinya seperti yang di bawah ini nih. Jadi A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Jadi yang dimisalkan A kita rubah jadi X, nilai B-nya kita rubah jadi 6. Jadi kita punya A-nya itu X kan ya? X. Sementara B-nya 6. Kita taruh depan 1, belakang 1. Kemudian tandanya ada yang satunya plus, satunya min. Karena plus kali min nanti hasilnya min kan ya? Plus ketemu min. Terus bawahnya kita punya apa? X min 6. Ya kan? Setelah ini, setelah difaktorkan, kita lihat nih ternyata ada bentuk yang sama. Ada faktor yang sama, sama-sama punya X min 6. Berarti kita bisa hilangkan atau kita bisa bagi. Terus gimana? Terus kita punya sisanya nih, jadi limit X menuju 6 dari X tambah 6. Step selanjutnya adalah di sini X menuju 6. Langsung kita substitusi, kita ganti nilai X-nya dengan 6. Jadi 6 ditambah 6, berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 12. Oke, untuk contoh soal terakhir kita punya limit seperti ini. Karena X kuadrat min 25 kita rubah dulu. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi, kita cari dulu nih 25 bilangan kuadrat. Dari berapa? Dari 5 pangkat 2. Udah dapat nih. Kita rubah posisinya. Jadi, kita punya limit X menuju min 5. Dari apa? Kita punya dari X kuadrat min 5 pangkat 2. Benar? Selanjutnya, per bawahnya kita punya apa? X tambah 5. Setelah diposisikan seperti ini, kita faktorkan. Jadi kita punya limit nih, X menuju min 5 dari apa? Kita bentuk faktornya jadi 2 faktoran, 2 bentuk. X kuadrat min 5 kuadrat, berarti X. Terus 5 kuadrat. Belakang 1, depan 1. Tandanya gimana? Yang satunya plus, satunya lagi min. Kita tulis di sini. X tambah 5 dan X kurang 5. Terus kita punya bawahnya apa nih? Bawahnya kita punya X tambah 5. Setelah sampai sini, setelah kita faktorkan, kita lihat. Oh, ternyata ada faktor yang sama nih. Atas sama bawah sama-sama punya X tambah 5. Berarti kita bisa bagi atau kita bisa hilangkan. Terus sisa apa kita punya nih? Jadi kita punya limit X menuju min 5, sisa apa dia? Sisa X dikurang 5. Step terakhir, kita substitusi nilainya. Nilai X-nya kita ganti dengan min 5. Jadi kita punya min 5, diapain? Dikurang 5, berapa nilainya jadi? Ngutang 5, ngutang lagi 5. Jadi berapa? Jadi min 10. Jadi nilai limitnya adalah 10. Oke, setelah kalian mempelajari bagaimana menentukan limit dengan metode pemfaktoran, silakan kerjakan latihan soal yang ada di link berikut sebagai tugas PJJ kalian pada hari ini.